inti dari safari politik ini tujuannya cuma satu. Tujuan utamanya cuma satu. Mereka takut gak diajak koalisi, gak diajak berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua modus-modus yang pernah kita lakukan. Sebagai pakar mantan, melihat PKS datang mengunjungi partai-partai politik, datang ke kantor-kantor mereka, ketemu dengan ketua umumnya, saya melihat ada modus yang luar biasa dari setiap pertemuan itu, karena bahasannya masing-masing partai itu berbeda-beda gitu. Tapi pada intinya, inti dari safari politik ini tujuannya cuma satu, tujuan utamanya cuma satu. Mereka takut gak diajak koalisi, gak diajak berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Mereka ini panik sebenarnya karena semua partai politik itu sudah saling berkomunikasi gitu. Misalkan Golkar dengan Nasdem, kemudian Gerindra dengan PDIP, kemudian Demokrat dengan PKB, PAN. Itu sudah ada pola-pola komunikasi yang terbentuk begitu. Sementara dengan PKS tidak ada satupun partai yang mau ngajak komunikasi. Ini kan PKS bingung gitu. Ini kita masuk ke yang mana? Ini ada 3 kelompok ini. Karena nggak diajak komunikasi, ya mereka terpaksa keliling. Menjajakan diri. Wah, saking nggak lakunya ini ya. Keliling gitu. Ya mereka pada intinya di publik mereka kan coba ingin mengenalkan diri sebagai partai terbuka gitu. Itu citra yang coba dibangun oleh PKS, bahwa PKS yang sekarang itu sudah baru, dengan logo baru, kepemimpinan yang baru, dengan visi misi yang baru, dengan harapan publik menerima bahwa PKS itu bisa berkomunikasi dengan semua partai politik dan sebagai partai yang terbuka. Itu tujuan utamanya. Tapi modus terselubung di balik itu sebenarnya mereka panik gitu. Mereka nggak diajak komunikasi oleh partai-partai lain. Ini ancamannya bahaya gitu. Kalau sampai PKS ini absen di Pilpres, tidak mendukung capres atau cawapres tertentu misalkan, itu ada ancamannya di pasal 235 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ancamannya adalah partai yang tidak ikut atau absen dalam Pilpres itu tidak bisa ikut pemilu selanjutnya. Bukan cuma Pilpres, pemilu selanjutnya. Jadi mereka nggak bisa ngirimkan caleg, nggak bisa maju di legislatif, nggak bisa maju di Pilpres. Ya kayak partai kosong gitu, bubar sendiri ini. Bubar otomatis kalau mereka ini nggak bisa ikut pemilu gitu ya. Nah, itu ancaman yang luar biasa gitu, karena dan ini pernah terjadi gitu. Hampir pernah terjadi kepada Demokrat. Ini lucu ceritanya. Demokrat itu kan ketika 2019 lalu, itu Pak SBY dengan Pak Prabowo ketemu gitu. Udah masak-masakan nasi goreng, udah akrab, udah cipika-cipiki, udah ada deal-deal politik lah. Pada intinya mereka ingin menaikkan, mengorbitkan seorang AHY, entah sebagai cawapres atau menteri pada nantinya gitu. Atau Menko atau apalah, pokoknya saya nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Ketika di Cikeas, ketika bertemu, itu Prabowo masih oke-oke aja. Oke. Gitu. Pulang ke rumahnya berubah pikiran. Tiba-tiba malam-malam Prabowo mengumumkan bahwa calon wakil presidennya adalah Sandiaga Uno. Kemudian si Demokrat marah dan ngamuk gitu. Mereka menuduh bahwa Prabowo ini adalah jenderal kardus, menerima duit berkardus-kardus. Jadi udah lupa dengan pembicaraan dengan Pak SBY gitu, gara-gara duit itu. Karena Prabowo dituduh seperti itu, Gerindra semakin menguat gitu, semakin membela gitu. Terjadilah berantem-beranteman ini. Ketika mereka berantem, Demokrat coba masuk ke koalisi Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Coba masuk mereka. Tapi kemudian ini yang lucunya gitu. Ketika mereka coba berkomunikasi, sekjen-sekjen partai di koalisi Jokowi Ma'ruf Amin ini nggak mau nerima gitu. Kebayang nggak? Itu kan ibarat pacar kita baru diputusin, terus merapat ke orang lain, nggak diterima, ditolak. Waduh, sakitnya tuh di sini gitu. Jadi alasan sekjen-sekjen partai politik yang koalisi di Jokowi Ma'ruf Amin, pada intinya mereka bilang bahwa ini nggak ada waktu, ini sudah mepet. Kalau Demokrat mau masuk, itu kan otomatis mereka harus ketemu lagi, rapat lagi kan gitu, untuk menentukan koalisi politik ke depan seperti apa. Ini udah koalisi udah bulat, nggak bisa diganggu-gugat lagi gitu, nggak ada waktu lagi untuk ketemu lagi.
Demokrat dalam posisi saat itu sebenarnya bisa saja absen, gitu kan. Tapi kemudian ada ancaman Undang-Undang 235 itu, pasal 235 gitu, yang nggak bisa ikut pemilu selanjutnya. Jadi kalau seandainya Demokrat kemarin itu nggak diterima oleh Prabowo, nggak diterima lagi dengan kebesaran hati seorang Prabowo yang sudah dicaci maki, yang kemudian sudah difitnah, dituduh macam-macam sama orang-orang Demokrat. Kalau seandainya Prabowo nggak mau nerima Demokrat dalam koalisi mereka gitu, bisa-bisa Demokrat 2024 tuh nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa ngusulin caleg, nggak bisa ikut pilpres. Ini partai-partai yang sama kayak partai PSI dan partai Gelora gitu, partai yang seolah-olah nggak punya kursi sama sekali di DPR gitu, nggak ada gunanya mereka ini jadinya. Jadi gara-gara ancaman ini, PKS itu panik gitu. Itu sudah pernah hampir terjadi kepada Demokrat, mereka nggak mau itu terjadi kepada partai mereka, karena partai-partai yang lain ini sebenarnya sudah mulai sadar bahwa PKS ini ancaman bagi negara kita gitu. Ancaman karena mereka ini bukan hanya sekedar membela FPI, membela HTI dengan isu-isu SARA, dengan isu politik identitas dan seterusnya, enggak. Tapi secara ideologi itu memang membahayakan dengan cara mereka liko, mereka cara merekrut orang, cara merekrut kader gitu, cukup membahayakan dan mengerikan gitu. Makanya partai politik itu banyak yang nggak mau dengan PKS, dan masalahnya adalah masyarakat juga nolak PKS gitu, kecuali kader PKS sendiri gitu. Masyarakat itu sudah mulai sadar bahwa PKS ini biang kerok dan kayak apa ya, kayak kartu mati gitu. Intinya kalau koalisi di tingkat nasional atau provinsi begitu ya, yang perkotaan begitu, kalau sampai ada PKS-nya, ini cenderung kalah gitu. Cenderung kalah. Mereka belajar dari Pilkada 2017 di Jakarta yang terjadi konflik politik identitas, kemudian sekarang itu terbentuk penolakan terhadap PKS secara alamiah gitu. Seperti contoh di Pilkada Jawa Timur, di level gubernur Jawa Timur ya. Itu kan Gus Ipul maju dengan Mbak Putih. Tapi ada koalisi PKS di situ. Gara-gara ada koalisi PKS ini di Surabaya yang padahal itu sangat kental dengan PDIP, sangat kental dengan Ibu Risma gitu. Itu Mbak Putih sama Gus Ipul kalah sama UIPAH di Surabaya. Cuma gara-gara apa? Orang Surabaya tuh enak sekali dengan PKS. Kemudian di Pilkada kemarin di tingkat wali kota, PKS itu kan berkoalisi dengan lawannya Eri Cahyadi, siapa tuh lupa, yang TKN itu. Sebenarnya secara logistik, secara popularitas, logistik, ini orang luar biasa kuat gitu. Cuma gara-gara ada PKS-nya, yang PKB, PDIP kuat di Surabaya, mengental dan menolak mereka gitu. Meskipun sudah ditawari berapapun uang yang mereka tawarkan gitu, nggak mau gitu. Karena ya itu faktornya. Faktor kartu mati itu PKS gitu. Nah, partai-partai ini sebenarnya di tingkat nasional udah mulai menyadari tentang masalah ini. Makanya mereka itu enggan sekali bertemu dengan PKS gitu. Tapi kalau sudah ditemui, diajak mereka bertemu, mengunjungi kantor-kantor partai, ya mereka ya masa mau nolak, kan kasihan juga kalau sudah mereka seolah-olah kan mereka ini mau tobat gitu ya. Ya udahlah, diterima aja gitu. Jadi poin pentingnya di sana, mereka takut dan panik. Tapi ada modus-modus lain yang mereka coba bawa gitu ya. Ini semacam cemilan atau sekunder gitu ya, bukan tujuan utama. Misalkan dengan PKB, ya kalau soal koalisi kan mereka membahas dengan semua partai. Tapi ada modus-modus lain seperti dengan Gerindra, mereka membahas soal RUU Perlindungan Ulama. Dan PKS secara terbuka meminta Prabowo agar mendukung RUU ini. Kebayang nggak kalau PKS bilang soal RUU ini kepada PDIP? Mungkin langsung diusir mereka ini gitu. Saking keselnya. Tapi RUU Perlindungan Ulama ini sebenarnya kan gini ya. Itu aneh gitu. Presiden saja itu nggak punya perlindungan presiden gitu. Ini ulama gitu, mau dilindungi seperti apa sih? Emang ulama kita itu sedang kenapa gitu? Sedang ada masalah atau gimana gitu? Kok sampai harus dilindungi gitu? Jelas kalau dari RUU ini ada motif politik yang luar biasa terselubung dari PKS. Ya nantinya kan kalau ada RUU ini, harapannya kan nanti misal kayak Munarman ditangkap, Rizik ditangkap, bisa berlindung di balik undang-undang ini, perlindungan ulama. Padahal yang dibilang ulama itu bukan ulama gitu, ulama-ulamaan gitu. Nah, bagi saya
kalau kita melihat PKS berhasil menemui semua partai politik dengan segala modus dan triknya, ya anggap saja mereka bahasa lainnya membohongi partai-partai lain itu. Tapi pada intinya, secara ideologi, mereka ini sama aja gitu. Sampai kiamat PKS ya kayak gitu. Mereka cuma dibicara di mulut aja bahwa mereka ini Pancasila, NKRI, anti politik identitas, nggak mau mainin isu SARA dan seterusnya. Omong kosong gitu. Di balik itu semua mereka tetap mainin isu-isu ini gitu. Jadi kalau semua partai politik ketua umumnya sudah berhasil ditemui oleh PKS, semuanya sudah ketemu tuh. Golkar, Nasdem, ya Surya Paloh ini nggak ketemu dengan PKS, tapi Surya Paloh berkomunikasi melalui virtual gitu, ada video call lah. Dari semua partai politik yang ditemui PKS, hanya PDI Perjuangan, Ibu Megawati yang tidak menemui PKS. Jadi PDIP menyerahkan pertemuan ini untuk level sekjen, nggak mau ketua umumnya ketemu. Kenapa? Ya setelah kita lihat sekarang gitu, saya akhirnya sadar gitu, memang modus-modus mereka ini licik banget gitu. Dan bersyukur, pasti Bu Mega tuh seneng banget ngelihat PKS tuh udah bisa nemuin semua ketua umum kecuali Bu Mega gitu. Karena secara ideologi di Indonesia ini cuma ada dua partai politik yang ideologis, PDIP dan PKS. Sisanya partai politik yang lain itu ikut kemana arah angin gitu. Ngikut aja mereka ini. Yang penting ada deal politik dan cocok gitu. Tapi PKS PDIP ini tidak bisa ketemu. Makanya itu dan terlihat sekali simbol politik tidak ada terjadi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Ketua Umum PKS. Karena memang secara ideologi PKS ini membahayakan, meresahkan. Makanya pertemuan hanya selevel sekjen begitu. Dan akhirnya saya makin sadar betapa pekanya seorang Ibu Mega dibanding ketua umum partai yang lain. Kalau partai yang lain itu kan ketemu aja gitu, AHY, Airlangga Hartarto, Muhaimin. Padahal udah tahu mereka itu PKS itu ya kayak gitu, nggak bisa dibenerin orang ini. Ujung-ujungnya ya ketemu sama Prabowo, bahas RUU Pelindungan Ulama, motifnya politik begitu. Jadi mengesalkan sekali. Jadi kalau saya bisa usul begitu, harapan saya ke depan PKS ini tetap dibiarin aja gitu. Komunikasi itu tetap aja berlanjut, tapi PKS gak usah diajak gitu. Biarin mereka sendirian, biarkan mereka mati di 2029, biar gak bisa ikut pemilu lagi dan aman di Indonesia ini. Karena FPI HTI udah bubar, PKS kita bubarin aja gitu. Jadi semoga semua partai politik menonton ini dan bertobat gitu dan menolak PKS gitu. Karena kita sebel sekali dengan mereka dan kita nggak mau negara ini ada PKS-nya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Begitulah kura-kura.